Hai semuanya, ada satu hal yang sering kita lupakan dalam hiruk-pikuk kehidupan, ketenangan. Kita begitu sibuk mengejar banyak hal, mulai dari uang, pengakuan, kebahagiaan, hingga rasa aman. Namun di balik semua itu ada inti yang lebih sederhana, yaitu ketenangan hati. Banyak orang bilang dunia ini keras, dunia ini kejam, dunia ini penuh persaingan. Betul. Tapi apakah benar dunia bisa kita kalahkan hanya dengan kekuatan fisik, harta, atau kecerdasan? Tidak selalu. Kadang justru orang-orang yang terlihat tenanglah yang bisa bertahan paling lama. Tenang di sini bukan berarti pasif atau menyerah, melainkan sebuah sikap batin yang stabil yang tidak mudah diombang-ambingkan keadaan. Kalau dipikir-pikir, manusia seringkali merasa dirinya kalah ketika hal-hal di luar kendali tidak berjalan sesuai harapan. Misalnya, rencana gagal, hubungan hancur, bisnis rugi, atau orang lain lebih cepat sukses. Semua itu bikin hati panas, pikiran kacau, bahkan tubuh pun ikut stres. Namun pernahkah kita perhatikan, ada orang-orang yang meski keadaannya jauh lebih sulit, mereka bisa tetap tenang. Mereka tidak buru-buru mengeluh, tidak panik berlebihan, tidak marah-marah tanpa arah. Mereka hanya diam, menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah dengan mantap. Dari sanalah muncul satu kesadaran, ternyata ketenangan adalah kekuatan yang bisa mengalahkan dunia, dalam arti mengalahkan rasa takut, cemas, dan semua tekanan yang dibawa dunia. Ketenangan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ia lahir dari latihan, pengalaman, bahkan dari luka. Banyak orang belajar tenang justru setelah dihantam masalah besar. Mereka yang pernah jatuh, kehilangan, dikhianati, atau gagal besar, biasanya tahu bahwa panik tidak pernah membantu. Panik hanya memperburuk keadaan. Maka dari itu, mereka memilih tenang, walau kadang hati tetap sakit. Ketenangan inilah yang membuat seseorang bisa melihat lebih jelas, berpikir lebih jernih, dan akhirnya menemukan jalan keluar yang sebelumnya tersembunyi. Di era modern, tenang semakin langka. Kita hidup di zaman serba cepat. Notifikasi datang tiap menit, berita buruk berseliweran, media sosial memamerkan kehidupan orang lain yang tampak lebih bahagia. Semua itu membuat pikiran kita penuh, sulit berhenti, selalu gelisah. Namun, justru karena itu, tenang menjadi sesuatu yang berharga, bahkan bisa disebut sebagai kemewahan baru. Kalau dulu kemewahan diukur dari mobil mewah atau rumah besar, sekarang banyak orang sadar bahwa punya waktu untuk diam, hati yang damai, pikiran yang tenang, jauh lebih mahal dari semua itu. Orang yang tenang punya satu kelebihan, mereka tidak gampang dikendalikan oleh keadaan. Dunia bisa melemparkan apapun, kesedihan, kegagalan, hinaan, bahkan ancaman, tapi mereka tetap berdiri tegak. Ini bukan berarti mereka tidak punya perasaan. Mereka tetap bisa sedih, marah, kecewa. Hanya saja perasaan itu tidak membuat mereka kehilangan arah. Mereka tetap memilih dengan sadar bagaimana akan merespons. Itulah mengapa banyak orang bijak di masa lalu selalu menekankan pentingnya ketenangan batin. Dari ketenangan, lahirlah kebijaksanaan. Dan dari kebijaksanaan, lahirlah kemenangan. Pernahkah kita melihat air yang jernih di danau? Selama air itu tenang, kita bisa melihat dasar danau dengan jelas. Tapi begitu ada ria besar, bayangan pun kabur, kita tidak bisa melihat apa-apa. Begitu juga dengan hati manusia. Jika hati kita tenang, kita bisa melihat dengan jelas jalan hidup, keputusan mana yang baik, langkah mana yang harus diambil. Tapi kalau hati kacau, penuh riak kemarahan atau kecemasan, maka kita buta. Kita hanya bereaksi secara spontan tanpa pertimbangan. Dan biasanya, reaksi spontan yang lahir dari hati yang tidak tenang justru menimbulkan penyesalan. Ketenangan juga erat hubungannya dengan rasa percaya. Orang yang tenang biasanya punya keyakinan bahwa apapun yang terjadi akan bisa dilalui. Mereka percaya pada usaha mereka, percaya pada waktu, bahkan percaya pada sesuatu yang lebih besar dari diri mereka, entah itu Tuhan, alam, atau takdir. Rasa percaya ini membuat mereka tidak berburu-buru, tidak panik, karena mereka tahu setiap hal punya waktunya. Buat mereka, tenang bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi tahu kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu. Dunia luar bisa ribut, tapi dunia dalam diri harus tetap damai. Banyak orang terseret dalam drama orang lain, ikut panas hanya karena komentar kecil, atau tersulut emosi hanya karena ucapan yang tidak penting. Padahal kalau dipikir ulang, semua itu tidak layak untuk mencuri ketenangan kita. Kita sering lupa bahwa tidak semua hal harus ditanggapi. Kadang, diam jauh lebih kuat daripada ribut membalas. Diam dengan tenang bukan berarti kalah, justru seringkali itu tanda kita lebih besar dari masalahnya. Ada orang yang terlihat perkasa karena suaranya lantang, tapi sebenarnya rapuh di dalam. Sebaliknya, ada orang yang tampak biasa, bicara lembut, langkahnya pelan, tapi ketenangannya membuat dia sulit digoyahkan. Dunia tidak bisa menaklukkannya karena dia sudah menaklukkan dirinya sendiri. Itulah kemenangan sejati. Kalau kita perhatikan, bahkan dalam sejarah, orang-orang yang punya pengaruh besar seringkali dikenal bukan hanya karena kecerdasannya, tapi juga ketenangan sikapnya.
Seorang pemimpin yang panik akan menghancurkan pasukannya, tapi pemimpin yang tenang bisa membuat semua orang merasa aman. Seorang guru yang tenang membuat muridnya percaya diri. Seorang orang tua yang tenang bisa membuat anaknya merasa terlindungi. Maka ketenangan bukan sekadar sifat pribadi, tapi energi yang menular ke sekitar. Namun, bagaimana kita melatih ketenangan di dunia yang begitu berisik ini? Jawabannya sederhana tapi tidak mudah. Mulai dari diri sendiri, kita bisa belajar untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi, menarik napas sebelum menjawab, mengamati sebelum menilai. Kita bisa melatih diri untuk tidak tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu, tidak cepat percaya pada berita buruk, dan tidak buru-buru iri dengan pencapaian orang lain. Tenang adalah keterampilan yang tumbuh dari kesadaran. Kadang tenang juga butuh keberanian. Berani tidak ikut arus, berani untuk menunda balasan, berani untuk menolak provokasi. Dunia seringkali mendorong kita untuk cepat bereaksi, cepat marah, cepat mengambil keputusan. Tapi orang yang benar-benar kuat justru bisa menahan diri. Mereka tahu keputusan yang lahir dari ketenangan lebih berharga daripada 1000 reaksi spontan. Tenang juga bukan berarti hidup tanpa masalah. Justru orang yang tenang biasanya paham betul bahwa masalah adalah bagian alami dari kehidupan. Bedanya, mereka tidak menganggap masalah sebagai akhir dunia. Mereka melihatnya sebagai ujian, tantangan, atau bahkan latihan untuk tumbuh. Dengan sudut pandang itu, setiap masalah yang datang tidak langsung membuat mereka goyah. Mereka tahu semua badai pasti reda, semua luka bisa sembuh, dan setiap jalan buntu selalu ada pintu yang bisa diketuk. Kalau kita perhatikan, banyak orang yang kehilangan arah justru karena terlalu terburu-buru melawan dunia. Mereka ingin semua hal cepat selesai, ingin semua orang paham dirinya, ingin semua mimpi terwujud tanpa hambatan. Ketika realita berkata lain, mereka hancur. Padahal, disinilah seni ketenangan bekerja, menerima bahwa ada hal-hal yang memang butuh waktu, ada yang tidak bisa kita kendalikan, dan ada yang lebih baik dilepaskan. Tenang tidak sama dengan menyerah, melainkan menerima dengan elegan. Di tengah kecepatan dunia modern, orang sering menyamakan sibuk dengan produktif, padahal itu tidak selalu benar. Orang yang benar-benar produktif justru sering tampak tenang. Mereka tahu kapan harus fokus bekerja, kapan harus istirahat, kapan harus meluangkan waktu untuk diri sendiri. Mereka tidak membuang energi untuk hal-hal kecil yang tidak penting. Itulah mengapa banyak orang besar tampak sederhana. Mereka memilih ketenangan daripada hiruk-pikuk yang menguras energi. Ketenangan juga membuat seseorang lebih berdaya dalam hubungan sosial. Bayangkan jika kita punya teman atau pasangan yang gampang meledak, pasti hubungan akan penuh drama. Sebaliknya, bersama orang yang tenang, kita merasa aman. Kita tahu, apapun masalahnya, dia tidak akan langsung menghakimi atau marah. Dia akan mendengarkan dulu, memahami, lalu baru merespons. Dari situlah lahir rasa saling percaya. Maka, tenang bukan hanya hadiah untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang hidup bersama kita. Kadang, ketenangan juga diuji dengan hal-hal kecil. Misalnya saat macet panjang, ketika ada orang menyerobot antrean, atau saat rencana sepele gagal total. Situasi-situasi kecil itu seakan latihan dari dunia apakah kita bisa menjaga ketenangan atau tidak. Kalau dalam hal kecil saja kita mudah terbakar emosi, bagaimana bisa menghadapi hal besar? Maka belajar tenang bisa dimulai dari keseharian. Sabar menunggu, sabar menghadapi orang berbeda, sabar menerima hal yang tidak sesuai ekspektasi. Dari hal-hal sederhana itu, ketenangan tumbuh menjadi kekuatan besar. Dunia luar memang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Tapi dunia dalam diri bisa kita latih. Itulah kenapa banyak tradisi kuno, entah dalam agama, filsafat, atau budaya, selalu menekankan pentingnya menata batin. Ada yang menyebutnya meditasi, ada yang menyebutnya doa, ada juga yang menyebutnya tafakur. Intinya sama, menciptakan ruang hening di dalam diri agar kita bisa mendengar suara hati lebih jelas daripada kebisingan luar. Dalam ruang hening itulah tenang tumbuh. Dan dari situlah kekuatan lahir. Tenang juga punya hubungan erat dengan kesehatan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa stres kronis merusak tubuh, melemahkan imun, bahkan mempercepat penuaan. Sebaliknya, orang yang bisa menjaga ketenangan lebih tahan terhadap penyakit. Hati yang damai membuat tidur lebih nyenyak, pikiran lebih jernih, dan tubuh lebih ringan. Maka bisa dikatakan tenang bukan hanya soal jiwa, tapi juga soal raga. Meski begitu, tidak semua orang mudah menemukan ketenangan. Ada orang yang tumbuh dalam lingkungan penuh konflik,
ada yang terbiasa hidup dalam tekanan, ada yang tidak pernah diajari cara menenangkan diri. Tapi kabar baiknya, ketenangan selalu bisa dipelajari. Sama seperti otot yang bisa dilatih, hati pun bisa dibiasakan untuk lebih stabil. Awalnya mungkin sulit, tapi dengan kesabaran, perlahan-lahan kita bisa belajar untuk tidak bereaksi berlebihan. Salah satu hal penting untuk menjaga ketenangan adalah tidak membandingkan diri dengan orang lain secara berlebihan. Dunia modern dengan media sosialnya sering membuat kita lupa bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing. Ketika kita sibuk membandingkan, hati jadi gelisah, tidak puas, bahkan iri. Tapi orang yang tenang tahu bahwa hidup bukan lomba siapa paling cepat, melainkan perjalanan masing-masing. Dengan cara itu, dia bisa menikmati setiap langkah tanpa terburu-buru. Ketenangan juga membuat kita bisa melihat kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Orang yang gelisah selalu merasa kurang, apapun yang didapat tidak pernah cukup. Tapi orang yang tenang bisa tersenyum hanya karena melihat matahari pagi, bisa bahagia hanya dengan segelas teh hangat, atau bisa merasa cukup hanya dengan berkumpul bersama keluarga. Dunia bisa menawarkan 1000 hal glamor, tapi kalau hati tidak tenang, semuanya terasa hampa. Sebaliknya, dengan hati yang tenang, hal kecil pun bisa terasa besar nilainya. Ketenangan itu seperti memiliki benteng di dalam diri. Dunia boleh gaduh, orang boleh bicara apa saja, tapi kita tetap punya ruang pribadi yang tidak bisa disentuh siapapun. Ruang itu penuh damai, penuh cahaya, dan penuh keyakinan. Dari ruang itulah kita bisa menghadapi apapun yang datang. Itulah mengapa orang yang tenang terlihat lebih kokoh, karena mereka tidak tergantung sepenuhnya pada hal di luar, melainkan punya kekuatan batin yang mengakar. Kalau dipikir lebih dalam, mungkin inilah yang dimaksud dengan mengalahkan dunia. Dunia bisa menjerat kita dengan kesibukan, ketakutan, ambisi, atau bahkan kesedihan. Tapi ketika kita berhasil tetap tenang, artinya dunia tidak lagi berkuasa penuh atas kita. Kita tetap bisa tersenyum meski gagal, tetap bisa berdiri meski jatuh, tetap bisa percaya meski dikhianati. Dunia tidak bisa mengambil ketenangan itu jika kita menjaganya dengan baik. Dan pada akhirnya, siapapun yang bisa menjaga tenang, dialah pemenang sejati. Ketika kita berbicara tentang ketenangan, seringkali orang salah paham. Ada yang mengira tenang itu sama dengan dingin, tidak peduli, atau tidak punya ambisi. Padahal justru sebaliknya. Tenang adalah keadaan di mana kita bisa peduli tanpa terbakar, bisa berambisi tanpa serakah, bisa mencintai tanpa takut kehilangan kendali. Tenang adalah keseimbangan antara rasa dan logika. Dengan ketenangan, seseorang bisa menjalani hidup dengan penuh semangat sekaligus penuh kesadaran. Orang yang benar-benar tenang biasanya tidak butuh banyak pengakuan dari luar. Mereka tidak sibuk membuktikan diri di setiap kesempatan karena mereka tahu nilainya tidak ditentukan oleh komentar orang lain. Dunia bisa saja mengabaikan mereka atau bahkan meremehkan mereka, tapi itu tidak membuat mereka kehilangan harga diri. Mereka paham bahwa penghargaan tertinggi datang dari dalam, bukan dari luar. Dan dari situlah lahir kekuatan ketika kita tidak lagi mudah dikendalikan oleh pujian maupun hinaan. Kalau kita perhatikan, banyak konflik di dunia ini sebenarnya lahir karena kurangnya ketenangan. Seseorang merasa disinggung sedikit, langsung marah. Sebuah kelompok merasa tersaingi, langsung menyerang. Negara merasa tidak dihormati, langsung mengobarkan perang. Semua itu terjadi karena emosi lebih cepat bergerak daripada akal. Bayangkan, seandainya manusia lebih tenang, berapa banyak konflik bisa dihindari. Tenang membuat kita bisa menunda reaksi, dan dalam jeda itulah ada ruang untuk berpikir lebih bijak. Ketenangan juga membuat hidup terasa lebih sederhana. Dunia modern cenderung membuat kita berpikir bahwa kebahagiaan selalu datang dari hal besar. Gaji tinggi, rumah mewah, pencapaian spektakuler. Tapi orang yang tenang tahu bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam hal kecil. Mereka tidak mengejar kesempurnaan, melainkan keseimbangan. Mereka tidak memaksakan semua harus sesuai rencana, melainkan belajar menerima apa yang datang. Dengan begitu, hidup terasa lebih ringan, lebih lapang, meski tidak selalu sempurna. Salah satu musuh terbesar dari ketenangan adalah rasa takut.
Takut gagal, takut ditinggalkan, takut diremehkan, takut tidak punya cukup. Rasa takut membuat kita gelisah, sulit tidur, bahkan kehilangan arah. Tapi orang yang tenang tidak berarti tidak punya rasa takut. Mereka tetap takut. Hanya saja mereka tidak membiarkan rasa takut mengendalikan seluruh hidup. Mereka menghadapinya dengan perlahan, dengan keyakinan bahwa apapun hasilnya, mereka akan baik-baik saja. Itu sebabnya ketenangan seringkali lahir dari keberanian menghadapi ketakutan. Menjadi tenang bukan berarti kita harus menghindari dari dunia. Justru kita tetap hidup di tengah keramaian, tetap bekerja keras, tetap punya cita-cita. Bedanya, kita menjalani semua itu tanpa terburu-buru, tanpa rasa cemas yang berlebihan. Kita bisa menikmati proses tanpa terus-menerus memikirkan hasil. Orang yang tenang tahu bahwa setiap langkah yang dilakukan dengan kesadaran lebih berharga daripada 1000 langkah yang diambil dalam kegelisahan. Kadang ketenangan juga menuntut kita untuk melepaskan. Kita seringkali terjebak dalam hal-hal yang sudah lewat, entah kesalahan di masa lalu, kekecewaan, atau dendam. Semua itu membuat hati gelisah dan sulit damai. Padahal melepaskan bukan berarti melupakan, tapi menerima bahwa hal itu sudah selesai. Dengan melepaskan, kita memberi ruang baru bagi diri untuk tumbuh. Dan hanya dengan hati yang lapang, ketenangan bisa menetap lebih lama. Banyak orang mencari ketenangan di luar dirinya, misalnya melalui hiburan, liburan, atau barang-barang mewah. Memang semua itu bisa memberi rasa tenang sejenak, tapi ketenangan sejati tidak bisa dibeli. Ia datang dari dalam, dari cara kita memandang hidup. Bahkan orang yang hidup sederhana, yang mungkin tidak punya banyak harta, bisa jauh lebih tenang daripada orang kaya yang setiap hari sibuk menjaga hartanya. Jadi jelas, tenang bukan soal berapa banyak yang kita punya, tapi bagaimana cara kita menerima dan menikmati yang sudah ada. Ada kalanya, ketenangan justru membuat kita lebih berani berkata tidak. Banyak orang terjebak dalam kesibukan bukan karena benar-benar ingin, tapi karena tidak enak menolak. Mereka takut dianggap malas, takut mengecewakan, atau takut tertinggal. Padahal, berkata tidak adalah salah satu cara menjaga ketenangan. Orang yang tenang berani memilih prioritas, tahu mana yang penting, dan tidak merasa bersalah untuk melepas yang tidak perlu. Dengan begitu, energi tidak terkuras untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Ketenangan juga erat hubungannya dengan kesabaran. Orang yang sabar bukan berarti pasif, melainkan punya kekuatan untuk tetap teguh meski jalan terasa panjang. Sabar itu seperti pondasi yang menjaga rumah tetap berdiri meski angin bertiup kencang. Orang yang sabar bisa menunggu dengan tenang, bekerja dengan tekun, dan tidak mudah menyerah hanya karena hasil belum terlihat. Mereka percaya bahwa proses adalah bagian dari jawaban dan hasil akan datang pada waktunya. Kadang ketenangan juga terlihat dalam cara kita berbicara. Ada orang yang suaranya keras, banyak bicara, tapi membuat suasana semakin tegang. Ada juga orang yang suaranya lembut, kalimatnya sederhana, tapi menenangkan semua orang yang mendengar. Kata-kata yang lahir dari ketenangan akan terasa berbeda, lebih tulus, lebih dalam, dan lebih menyentuh hati. Maka, orang yang tenang biasanya disukai banyak orang, bukan karena mereka pandai bicara, tapi karena energi tenangnya membuat orang lain merasa nyaman. Ketenangan tidak membuat hidup bebas dari cobaan. Justru seringkali orang yang tenang diuji lebih berat untuk melihat apakah ketenangannya benar-benar tulus atau hanya pura-pura. Namun bedanya, mereka yang tenang tidak mudah runtuh. Mereka mungkin menangis, mungkin kecewa, tapi setelah itu mereka bangkit lagi. Mereka tahu bahwa badai bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguji akar. Dan kalau akarnya kuat, pohon tidak akan tumbang. Dalam banyak kesempatan, ketenangan justru membuat kita lebih dekat dengan diri sendiri. Kita bisa mendengar suara hati yang selama ini tertutup oleh kebisingan. Kita bisa mengenal apa yang sebenarnya kita inginkan, bukan sekedar mengikuti arus. Dengan begitu, kita lebih mudah menjalani hidup sesuai jati diri, bukan karena tekanan dari luar. Itulah mengapa orang yang tenang biasanya terlihat lebih autentik, lebih apa adanya, dan lebih membumi. Mereka tidak sibuk menjadi orang lain karena mereka sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Tenang juga terlihat dalam cara seseorang menghadapi perubahan. Dunia ini tidak pernah berhenti bergerak. Kadang kita merasa nyaman dengan keadaan tertentu,
lalu tiba-tiba keadaan itu berubah. Ada orang yang kehilangan pekerjaan, ada yang hubungannya kandas, ada yang harus pindah kota, atau menghadapi hal-hal yang sama sekali tidak direncanakan. Bagi sebagian orang, perubahan itu terasa menakutkan, bahkan menghancurkan. Tapi orang yang tenang melihat perubahan sebagai bagian dari perjalanan. Mereka tidak menolak dengan keras, tidak juga menyerah, melainkan berusaha menyesuaikan diri perlahan. Dengan ketenangan, perubahan yang tadinya menakutkan bisa menjadi pintu untuk menemukan hal-hal baru. Ketenangan juga membuat kita lebih mampu memaafkan. Marah dan dendam adalah api yang menghabiskan energi. Semakin lama kita menyimpan luka, semakin sulit hati merasa damai. Namun orang yang tenang memilih untuk memaafkan, bukan karena yang lain layak dimaafkan, tapi karena dirinya sendiri layak tenang. Mereka tahu, memaafkan bukan berarti melupakan kesalahan, tapi melepaskan beban. Dengan melepaskan beban itu, hati jadi ringan, pikiran lebih jernih, dan hidup lebih lapang. Ada hal menarik, semakin seseorang tenang, semakin besar kemampuannya untuk menikmati waktu. Orang yang terburu-buru selalu merasa dikejar, setiap menit seperti ancaman, dan setiap jeda terasa sia-sia. Tapi orang yang tenang bisa menikmati momen kecil, mendengarkan suara hujan, melihat awan bergerak, atau sekedar duduk tanpa melakukan apapun. Mereka tidak merasa waktu terbuang karena bagi mereka setiap momen adalah kesempatan untuk hadir sepenuhnya. Itulah yang membuat hidup terasa lebih panjang, lebih dalam, meski jam yang sama dimiliki semua orang. Ketenangan juga membantu kita menghadapi kehilangan. Hidup tidak selalu memberi, kadang ia mengambil. Ada orang yang kita sayangi pergi, ada benda yang kita cintai hilang, ada kesempatan yang tidak kembali. Kehilangan seringkali meluluh lantakan hati. Namun orang yang tenang bisa menerima bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup. Mereka tetap sedih, tetap menangis, tapi tidak membiarkan kesedihan itu menghapus seluruh cahaya dalam diri. Mereka percaya bahwa meski ada yang hilang, hidup tetap punya sesuatu yang bisa dijalani. Dalam dunia kerja pun, ketenangan sangat dibutuhkan. Seorang pemimpin yang panik akan membuat timnya kacau. Tapi pemimpin yang tenang akan menulari timnya dengan rasa percaya diri. Bahkan dalam situasi krisis, ketenangan bisa menjadi senjata utama. Dengan kepala dingin, seseorang bisa melihat solusi yang tidak terlihat saat panik. Tidak heran jika banyak orang hebat dalam sejarah selalu digambarkan sebagai pribadi yang tenang di tengah badai. Ada juga sisi lain dari ketenangan. Ia membuat kita lebih tahan menghadapi penilaian orang lain. Dunia penuh dengan opini, komentar, dan kritik, terutama di era digital. Jika kita tidak punya ketenangan, kita bisa mudah goyah setiap kali ada komentar buruk. Tapi dengan tenang, kita bisa memilah mana kritik yang berguna, mana yang hanya perlu diabaikan. Kita tidak lagi sibuk membuktikan diri pada semua orang, karena kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Orang yang tenang juga lebih mudah bersyukur. Mereka tidak terlalu sibuk melihat apa yang belum dimiliki, melainkan bisa menikmati apa yang sudah ada. Bersyukur membuat hati semakin damai karena fokus kita beralih dari kekurangan ke keberlimpahan. Dengan cara itu, ketenangan semakin dalam dan dunia yang tadinya terasa penuh tekanan jadi terlihat lebih bersahabat. Dalam pergaulan sehari-hari, ketenangan juga memberi dampak positif. Kita semua pasti pernah bertemu orang yang energinya membuat suasana nyaman. Mereka tidak banyak bicara, tidak berusaha mendominasi, tapi keberadaannya menenangkan. Kita merasa aman di dekat mereka, seolah dunia yang ribut di luar tidak terlalu penting. Orang-orang seperti itu biasanya dihormati, bukan karena kekuasaan, melainkan karena aura tenangnya. Dan aura itu tidak bisa dibuat-buat, hanya bisa lahir dari hati yang damai. Namun ketenangan juga butuh dilindungi. Dunia akan selalu berusaha mengusik, melalui kesibukan, masalah, atau bahkan orang-orang yang suka memancing emosi. Karena itu, kita perlu tahu batas. Menjaga jarak dari hal-hal yang merampas ketenangan adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Tidak semua perdebatan harus dimenangkan. Tidak semua masalah harus diambil dan tidak semua pintu harus dibuka. Kadang, berkata cukup adalah cara paling tenang untuk melanjutkan hidup. Ketika seseorang belajar tenang, mereka juga belajar menerima ketidaksempurnaan. Hidup tidak pernah lurus. Ada yang salah, ada yang gagal, ada yang tidak sesuai harapan. Tapi tenang membuat kita bisa tetap berdiri tanpa harus menunggu semua sempurna. Kita bisa melangkah meski jalannya berliku, bisa bahagia meski ada yang belum lengkap, bisa bersyukur meski ada yang hilang. Dengan begitu, hidup terasa lebih nyata, tidak lagi jadi perlombaan melawan bayangan yang tidak ada habisnya.
tenang juga membuat kita lebih dekat dengan kehinangan. Kehinangan adalah guru yang sering dilupakan. Dalam diam, kita bisa mendengar suara hati, bisa merenung tentang hidup, bisa menyadari hal-hal yang sering terlewat dalam kebisingan. Orang yang takut diam biasanya adalah orang yang takut menghadapi dirinya sendiri. Tapi orang yang berani masuk ke dalam diam akan menemukan kekuatan besar. Dari kehinangan, lahir ketenangan. Dan dari ketenangan, lahir kebijaksanaan. Jadi, tenang bukanlah tujuan akhir, melainkan cara menjalani hidup. Dunia akan selalu penuh tantangan, dan kita tidak bisa menghentikan itu. Tapi kita bisa memilih cara meresponsnya. Dengan tenang, kita bisa berjalan lebih jauh, mencintai lebih dalam, dan bertahan lebih lama. Tenang bukan berarti dunia menjadi lebih mudah, tapi kita yang menjadi lebih kuat. Dan pada akhirnya, orang yang tenanglah yang benar-benar mengalahkan dunia. Ada satu hal yang sering terlupakan ketika kita membicarakan ketenangan. Ia tidak muncul begitu saja di tengah kenyamanan, tetapi seringkali tumbuh dari rasa sakit. Orang yang paling tenang biasanya adalah mereka yang sudah melewati banyak badai. Mereka pernah jatuh, pernah merasa kehilangan segalanya, pernah dicemooh, dan pernah merasakan getirnya kegagalan. Dari pengalaman itulah mereka belajar bahwa panik, marah, atau cemas tidak pernah membantu. Justru yang menyelamatkan mereka adalah kemampuan untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan menerima kenyataan. Luka mengajarkan ketenangan, dan ketenangan itulah yang akhirnya menjadi perisai ketika badai datang lagi. Tenang bukan berarti kita tidak pernah goyah. Semua orang punya batas. Bedanya, orang yang tenang bisa menemukan titik balik lebih cepat. Saat kecewa, mereka mungkin menangis, tapi setelah itu mereka bangkit dengan senyum kecil. Saat gagal, mereka mungkin merasa hancur, tapi mereka tidak terus menyalahkan diri sendiri. Mereka tahu kehidupan tidak berjalan dalam garis lurus. Selalu ada naik turun, ada terang gelap, ada tawa, dan air mata. Dengan menerima semua itu, hati mereka jadi lebih kokoh. Keterangan juga melatih kita untuk tidak reaktif terhadap dunia. Banyak orang mudah terpancing hanya karena komentar kecil atau hal sepele. Mereka langsung membalas dengan marah, padahal sebenarnya masalahnya tidak sebesar itu. Orang yang tenang memilih jalan berbeda. Mereka menimbang dulu, apakah perlu menanggapi atau tidak. Seringkali mereka memilih diam bukan karena kalah, tapi karena sadar bahwa tidak semua hal layak mencuri energi. Diam bisa jadi bentuk kemenangan ketika kita berhasil menjaga diri tetap damai meski dunia berusaha memancing amarah. Di sisi lain, ketenangan juga membuat kita lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Dunia modern penuh gangguan, dari notifikasi ponsel, berita buruk, sampai rasa takut ketinggalan. Kalau kita tidak tenang, kita akan habis energi hanya untuk mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Tapi orang yang tenang bisa memilah mana yang memang butuh perhatian, mana yang hanya kebisingan. Dengan cara itu, mereka bisa menaruh energi pada hal-hal yang memberi makna. Ada satu analogi yang indah tentang ketenangan, seperti gunung di tengah badai. Angin boleh bertiup kencang, hujan boleh mengguyur, petir boleh menyambar, tapi gunung tetap berdiri. Ia tidak melawan badai dengan kemarahan, tapi dengan keteguhan. Begitu juga dengan hati manusia. Kalau hati kita setenang gunung, dunia boleh sibuk dengan ributnya, tapi kita tetap berdiri dengan kokoh. Kita tidak perlu ikut ribut, cukup bertahan dengan damai. Ketenangan juga punya dampak luar biasa pada hubungan sosial. Dalam keluarga misalnya, anak-anak akan lebih mudah merasa aman jika orang tuanya tenang. Mereka tahu, meski ada masalah, orang tua tidak akan kehilangan kendali. Dalam pertemanan, orang yang tenang jadi tempat curhat banyak orang, karena mereka tidak menghakimi dan tidak membuat suasana lebih rumit. Dalam pekerjaan, rekan kerja lebih suka dengan orang yang tenang, karena mereka bisa diandalkan bahkan di situasi sulit.
tenang bukan hanya membuat hidup kita lebih damai, tapi juga membuat orang lain merasa aman di dekat kita. Namun, mencapai ketenangan bukan berarti kita harus menutup diri dari dunia. Justru kita tetap berinteraksi, tetap berjuang, tetap mencintai. Bedanya, semua itu kita lakukan tanpa terburu-buru, tanpa rasa takut berlebihan. Kita menjalani dengan langkah mantap, seolah setiap langkah punya arti. Ketenangan membuat kita hadir sepenuhnya dalam hidup, bukan sekadar berjalan di atas autopilot. Banyak orang mengira bahwa kekuatan terbesar ada pada fisik atau harta, tapi kenyataannya kekuatan terbesar ada pada kemampuan menjaga hati tetap tenang. Orang yang kuat fisik bisa kalah oleh waktu. Orang yang kaya bisa kehilangan hartanya. Tapi orang yang tenang tetap bisa berdiri bahkan saat semua yang lain hilang. Itulah mengapa ketenangan sering disebut sebagai senjata rahasia yang tidak terlihat tapi paling mematikan. Dengan ketenangan, seseorang bisa menghadapi dunia tanpa perlu membuktikan apapun. Tentu saja menjaga ketenangan bukan hal mudah. Dunia setiap hari memberi kita alasan untuk marah, cemas, atau kecewa. Namun kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk larut dalam keributan atau memilih untuk menjaga hati tetap damai. Ketenangan adalah pilihan yang harus diambil berulang-ulang setiap kali ada hal yang ingin mengguncangkan kita. Dan semakin sering kita memilih tenang, semakin kuat pula ketenangan itu melekat dalam diri. Ada pepatah bijak yang mengatakan, tidak ada kapal yang bisa berlayar dengan baik di laut yang selalu tenang. Artinya, badai memang diperlukan untuk menguji ketangguhan. Begitu juga dengan hidup. Ketenangan yang sejati baru terlihat ketika kita mampu tetap damai di tengah badai, bukan hanya saat keadaan baik-baik saja. Dunia akan selalu menguji, tapi setiap kali kita berhasil melewati ujian dengan hati yang tenang, kita semakin kuat, semakin bijak, semakin tidak tergoyahkan. Kalau dipikir-pikir, ketenangan itu sebenarnya seperti mata air yang tersembunyi di dalam diri. Ia tidak selalu tampak dari luar. Tapi kalau kita mau menggali lebih dalam, kita akan menemukannya. Masalahnya, banyak orang justru sibuk mencari ketenangan di luar dirinya, dari hiburan, harta, atau pengakuan orang lain. Padahal semua itu sifatnya sementara. Begitu hilang, tenangnya juga ikut hilang. Ketenangan yang sejati hanya bisa lahir dari dalam, dari hati yang tidak bergantung pada sesuatu yang mudah berubah. Mari kita lihat contoh sehari-hari. Ada orang yang panik setiap kali pekerjaannya menumpuk, sementara ada juga orang yang bisa tetap tersenyum meski sibuk. Apa bedanya? Bukan pada beban kerja, tapi pada cara mereka menata batin. Orang yang panik merasa bahwa pekerjaannya adalah ancaman, sedangkan orang yang tenang melihatnya sebagai tantangan. Satu kata beda, tapi dampaknya luar biasa. Tantangan bisa membuat kita bersemangat, sedangkan ancaman membuat kita takut. Disinilah ketenangan bekerja. Ia mengubah cara kita memandang dunia. Ketenangan juga erat hubungannya dengan rasa syukur. Orang yang banyak mengeluh biasanya hatinya lebih resah. Mereka sibuk menghitung apa yang kurang, sampai lupa bahwa masih banyak yang sudah mereka miliki. Sebaliknya, orang yang bersyukur lebih mudah merasa tenang. Mereka tahu bahwa hidup tidak harus sempurna untuk bisa dijalani dengan bahagia. Setiap nafas adalah anugerah. Setiap kesempatan adalah hadiah. Dengan bersyukur, hati jadi lebih ringan dan ketenangan pun tumbuh dengan sendirinya. Namun, ada kalanya kita bingung bagaimana cara mulai melatih ketenangan. Salah satu langkah sederhana adalah dengan memperlambat diri. Di dunia yang serba cepat ini, kita sering terburu-buru tanpa sadar. Kita makan terburu-buru, bekerja terburu-buru, bahkan istirahat pun terburu-buru. Tidak heran kalau hati ikut gelisah. Cobalah sekali-kali melambat. Makan dengan sadar, perhatikan rasa makanan, berjalan tanpa harus selalu mengecek ponsel, mendengarkan orang lain tanpa memikirkan jawaban lebih dulu. Hal-hal kecil seperti itu bisa membuka ruang tenang dalam keseharian kita. Selain itu, mengatur nafas adalah cara paling mudah dan efektif untuk memanggil kembali ketenangan. Saat cemas,
Pernafasan biasanya pendek-pendek. Itu membuat otak semakin panik. Tapi kalau kita duduk sebentar, menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya perlahan, tubuh akan memberi sinyal bahwa semua baik-baik saja. Hanya dengan beberapa kali nafas tenang, pikiran bisa lebih jernih. Tidak heran banyak tradisi spiritual menekankan latihan pernafasan karena disitulah pintu ketenangan dibuka. Ada juga hubungan erat antara ketenangan dengan keikhlasan. Orang yang tidak ikhlas biasanya sulit tenang karena pikirannya terus menolak kenyataan. Mereka sibuk bertanya, kenapa harus aku? Kenapa bukan orang lain? Kenapa begini? Pertanyaan-pertanyaan itu hanya menambah sakit. Sebaliknya, ketika hati ikhlas, beban terasa lebih ringan. Bukan berarti kita berhenti berusaha, tapi kita berhenti melawan hal-hal yang sudah terjadi. Ikhlas membuat kita bisa berdamai dengan masa lalu dan melangkah lebih mantap ke masa depan. Ketenangan yang kita rawat juga akan mempengaruhi kualitas keputusan. Orang yang panik sering salah langkah karena terburu-buru memutuskan sesuatu. Sedangkan orang yang tenang bisa menimbang dengan jernih, melihat dari berbagai sudut lalu memilih dengan bijak. Banyak pemimpin besar dihormati bukan hanya karena kecerdasannya, tapi juga karena ketenangan mereka dalam mengambil keputusan. Ketenangan memberi ruang pada kebijaksanaan untuk muncul. Lalu bagaimana dengan orang yang merasa dirinya tidak mungkin bisa tenang karena hidupnya penuh masalah? Justru mereka adalah orang yang paling membutuhkan ketenangan. Ketenangan bukan hadiah setelah masalah selesai, tapi jalan untuk menghadapi masalah itu sendiri. Kalau kita menunggu semua masalah hilang baru ingin tenang, kita akan menunggu seumur hidup. Tapi kalau kita memilih tenang di tengah masalah, kita akan menemukan kekuatan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Bayangkan seorang pelaut. Kalau dia hanya bisa menikmati laut ketika airnya tenang, maka dia tidak akan pernah berani berlayar jauh. Tapi pelaut sejati adalah dia yang tetap bisa mengendalikan kapal meski ombak besar menghadang. Begitu juga kita. Hidup tidak pernah sepenuhnya mulus, tapi dengan hati yang tenang, kita bisa tetap berlayar menuju tujuan seberat apapun ombaknya. Dan pada akhirnya, ketenangan itu bukan hanya soal bertahan. Ia juga tentang menikmati. Hidup bukan hanya tentang bagaimana kita menaklukkan masalah, tapi juga bagaimana kita merasakan indahnya momen sederhana. Duduk bersama orang yang kita sayangi, melihat matahari terbit, atau sekedar menyeruput kopi hangat di pagi hari. Semua itu bisa menjadi pengalaman yang penuh makna kalau kita hadir dengan hati yang tenang. Ingatlah, ketenangan itu bukan tujuan akhir, tapi cara hidup yang dijalani. Setiap hari kita adalah kesempatan untuk menggali lebih dalam ke dalam sumber ketenangan yang ada dalam diri kita. Dan ketika kita menemukannya, kita akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan bahagia menjalani hidup.